Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang international monetary system. Sebagai struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan nilai tukar atau kurs mata uang dari berbagai negara di dunia. Terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara untuk metode pembayaran tersebut dapat diterima antara pembeli, biasa disebut konsumen, dan penjual yang biasa disebut produsen dalam batas negara yang berbeda. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan ini tentu harus disepakati oleh para anggota atau negara serta bank sentralnya dan seperangkat aturan yang disepakati secara internasional atau menyeluruh. Dan selanjutnya ada dari bimetalisme standar 2 logam belum tahun 1875, mana suatu ganda dalam mata uang bebas yang digunakan baik untuk emas dan perak. Selanjutnya menggunakan emas dan perak sebagai sarana pembayaran internasional dan kurs antara mata uang yang ditentukan oleh kandungan emas ataupun perak. Selanjutnya standar setiap negara berbeda-beda. Selanjutnya ada standar emas klasik di tahun 1875 sampai dengan 1914, di mana Inggris pada abad tersebut mendominasi bidang manufaktur atau industri dan menjadi produsen utama dari sekitar setengah cadangan besi dan batu bara skala global yang menjadi terjadinya revolusi industri, di mana Inggris juga mampu membiayai sekitar 60% kredit jangka pendek dari seluruh transaksi perdagangan global, di mana Inggris menetapkan nilai pound sterling emas. Semakin pesatnya perdagangan menambah kepercayaan pengguna emas. Dan selanjutnya menetapkan nilai tukar negara dengan emas, yang mengakibatkan sistem ini lalu diikuti oleh berbagai negara lain di dunia, terutama negara-negara di Eropa. Selanjutnya di sini ada penjelasan tentang Perang Dunia di tahun 1915 sampai dengan 1944, di mana negara-negara Eropa mengalami krisis dan mendorong negara-negara maju untuk mencari sistem pertukaran yang baru. Selanjutnya kecenderungan negara melakukan devaluasi untuk menjaga daya saing perdagangan. Dan di sini ada efek Perang Dunia, yaitu adalah pengangguran, di mana standar emas hancur dan mulai ditinggalkan. Dan posisi pound sterling makin lemah dan Inggris meninggalkan standar emas. Dan mengakibatkan terjadinya Great Depression di Amerika. Selanjutnya ada Bretton Woods di tahun 1945 sampai dengan 1972, di mana di bulan Juli 1944 di Bretton Woods, Hampshire, Amerika Serikat, diadakan konferensi yang melibatkan lebih dari 700 perwakilan dari 45 negara, di mana diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Inggris. Secara ringkas, rezim Bretton Woods memiliki 3 poin utama meliputi: yang pertama adalah metode nilai tukar tetap atau fixed exchange rate. Yang kedua, US dollar atau US menggantikan standar emas dan menjadi mata uang cadangan utama. Yang selanjutnya, pembentukan 3 badan internasional yang menaungi aktivitas perekonomian global secara menyeluruh, yaitu International Monetary Fund atau IMF. Selanjutnya, International Bank for Reconstruction and Development, sekarang bisa dibilang dengan World Bank. Dan General Agreement on Tariff and Trade atau biasa disebut GATT, dan sekarang berganti nama menjadi World Trade Organization atau WTO. Dan ini selanjutnya dari Bretton Woods lagi 1945 sampai dengan 1972. Mana negara-negara yang terlibat dalam Bretton Woods menyepakati dolar sebagai alat pembayaran resmi menggantikan emas. Selanjutnya Amerika Serikat menjadi negara dengan cadangan emas terbesar, nyaris 3/4 dari seluruh cadangan di muka bumi. Selanjutnya nilai dolar menjadi lebih dominan dibandingkan mata uang lainnya. Permintaan terhadap dolar pun melonjak. Selanjutnya ada Bretton Woods 1945 sampai dengan 1942. Di mana jelang tahun 1970, sejumlah negara mengalami defisit perdagangan akibat nilai dolar yang terlampau tinggi ketimbang emas. Selanjutnya tahun 1971,
Selanjutnya ada Bretton Woods di tahun 1945 dan 1902. Nah, jelang tahun 1910, jumlah negara mengalami defisit perdagangan akibat nilai dolar yang terlampau tinggi ketimbang emas. Nah, selanjutnya ada di tahun 1971, di mana Presiden Amerika Serikat Richard Nixon membatalkan kebijakan penukaran emas dengan dolar. Kebijakan ini dikenal dengan nama Nixon Shock. Dan selanjutnya ada tuntutan kepada Amerika Serikat untuk menaikkan harga emas sesuai dengan nilai dolar yang dimiliki. Jumlah negara pun memuncak. Selanjutnya ada nilai tukar fleksibel di tahun 1973 sampai sekarang. Pertama, menggantikan sistem Bretton Woods menyusul naik turunnya US dollar. Selanjutnya rezim moneter di mana bank sentral membiarkan nilai tukar bergerak bebas tanpa intervensi penawaran permintaan mata uang termasuk spekulasi menentukan nilai tukar. Selanjutnya emas ditinggalkan sebagai aset cadangan internasional. Selanjutnya ada fluktuasi nilai mata uang seperti dolar, supply, demand. Fluktuasi nilai mata uang pun juga ditentukan dengan berbagai indikator meliputi laju inflasi relatif, kedua tingkat pendapatan relatif, suku bunga relatif, kontrol pemerintah, dan yang terakhir ekspektasi nilai di masa depan. Selanjutnya, fakta tentang dolar. Sekitar 580 miliar dolar Amerika Serikat dalam bentuk tunai berputar di luar AS. Sejumlah itu setara dengan 65% dari seluruh dolar yang ada. Selanjutnya, lebih dari 85% pasar falas melibatkan dolar. Selanjutnya, 39% dari utang yang ada di dunia diterbitkan dalam bentuk dolar. Selanjutnya, 70% perdagangan internasional masih menggunakan dolar. Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk menjadi defisit perdagangan tanpa harus menggunakan banyak cadangan mata uang asing.